Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revianda Nirul dengan NIM 3721040. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari pengertian sholat dan waktu serta tata cara dalam sholat. Yang pertama yaitu pengertian sholat. Menurut etimologi, sholat berarti doa. Kata sholat berasal dari bahasa Arab, yakni sholah, yusola, dan sholatan. Jamaknya adalah sholawat, yang berarti menghadapkan segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur, dan meminta bantuan. Sedangkan menurut istilah syara, salat adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Salat dibagi menjadi dua macam, yaitu salat fardu atau salat wajib dan salat sunnah. Salat fardu adalah salat yang status hukumnya fardu, yakni wajib dikerjakan. Salat fardu sendiri menurut hukumnya terdiri atas dua golongan, yakni fardu ain yang berarti diwajibkan bagi setiap individu. Contoh dari sholat ini yaitu sholat 5 waktu, yaitu sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sedangkan fardu kifayah, yakni yang diwajibkan atas seluruh muslim, namun akan gugur dan menjadi sunnah bila telah dikerjakan oleh sebagian muslim yang lainnya. Contohnya seperti sholat jenazah. Sholat menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat hubungan vertikal antara makhluk dan Tuhannya. Di dalam sholat atau dalam mengerjakan sholat terdapat syarat-syarat dan rukun yang harus dikerjakan atau dipenuhi oleh setiap individu. Yang pertama yaitu syarat. Di sini ada syarat wajib dan syarat syah. Di sini syarat wajibnya adalah Islam, balik, dan berakal. Sedangkan syarat sahnya yaitu mengetahui sudah waktunya masuk sholat, terhindar dari hadas, terhindar dari najis, menutup aurat, menghadap kiblat, tertib dalam melaksanakan sholat, dan tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Yang kedua yaitu rukun sholat, yang termasuk ke dalam rukun sholat yaitu niat, berdiri bagi orang yang puasa, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, rukuk, iktidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk akhir, tahiyat, membaca sholawat nabi, membaca salam, kemudian tertib. Pembahasan yang kedua yaitu waktu serta tata cara dalam sholat. Yang pertama yaitu waktu. Yang pertama yaitu waktu subuh. Waktu subuh dimulai dari munculnya fajar hingga saat langit mulai terang, atau al-isfar menurut waktu ikhtiar, atau hingga terbitnya matahari menurut waktu jawaz. Yang kedua yaitu waktu zuhur. Waktu zuhur dimulai dari hilangnya bayangan karena matahari tepat berada di atas dan berakhir hingga pada saat panjang bayangan sama dengan pemilik bayangan. Yang ketiga yaitu waktu asar. Waktu asar dimulai dari panjang bayangan sedikit lebih panjang dari pemilik bayangan dan berakhir hingga panjang bayangan 2 kali lipat panjang pemilik bayangan menurut waktu ikhtiar, atau hingga terbenamnya matahari, hingga waktu jawaz. Yang keempat yaitu waktu maghrib, dimulai dari terbenamnya matahari hingga hilangnya mega yang berwarna merah. Waktu maghrib ini adalah waktu yang paling singkat dalam sholat 5 waktu. Yang kelima yaitu waktu isya. Waktu isya dimulai saat mega merah telah hilang dan berakhir hingga sepertiga malam. Kemudian pembahasannya ini adalah tata cara dalam sholat. Yang pertama niat. Sebelum melakukan sholat kita harus membaca niat sesuai dengan waktu kita melaksanakan sholat. Seperti saat kita ingin melaksanakan sholat subuh, maka di saat itu kita harus membaca niat sholat subuh. Yang kedua yaitu takbiratul ihram, yaitu mengangkat tangan dengan sejajar telinga untuk laki-laki dan sejajar dengan dada bagi perempuan sambil membaca Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu membaca surah Al-Fatihah. Membaca surah Al-Fatihah di sini bersifat wajib sehingga apabila tidak membaca maka sholat kita batal atau tidak sah. Lalu yang kelima yaitu membaca surah-surah pendek yang kita hafal seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan surah-surah lainnya. Yang keenam yaitu rukuk. Rukuk dilakukan dengan membungkukkan badan hingga membentuk sudut 45 derajat. Dengan bagian punggung dan kepala lurus ke depan, tangan di lutut dengan jari-jari direnggangkan, siku juga sedikit direnggangkan. Yang ketujuh adalah iktidal, yaitu dengan berdiri kembali ketika sesudah rukuk, sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Yang kedelapan yaitu sujud pertama dengan membaca doa sujud. Yang kesembilan duduk di antara dua sujud. Yang ke-10 sujud kedua. Dan yang ke-11 bangkit berdiri rokaat selanjutnya sambil membaca Allahu Akbar.
Yang ke-12 yaitu duduk tasyahud. Duduk tasyahud dibagi menjadi dua bagian, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Dan yang terakhir yaitu salam. Dengan menolehkan kepala ke bagian kanan dan ke kiri, setiap menoleh ke kanan juga ke kiri disertai dengan bacaan salam yang lengkap, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zadi Rahayu dengan NIM 3721013 menjelaskan tentang bacaan salat. Yang pertama, niat salat subuh. Usalli fardal subhi raqataini mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat salat zuhur, usalli fardal zuhri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat salat fardu zuhur 4 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat salat asar, usalli fardal asri 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat fardu asar 4 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat salat maghrib, usalli fardal maghribi salasa rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Artinya, aku niat melakukan salat fardu maghrib 3 rakaat sambil menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Niat salat isya, usalli fardal isya'i 4 rakaat mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku niat melakukan salat fardu isya 4 rakaat sambil menghadap kiblat saat ini karena Allah Ta'ala. Niat salat tadi adalah niat salat ketika kita melakukan salat sendirian. Untuk niat salat berjamaah ada tambahan setelah bacaan adaan. Bacaan makmuman ketika menjadi makmum, bacaan imaman ketika menjadi imam. 2 doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa muslima wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Artinya, ya Allah, Maha Besar dengan sebesar-besarnya, segala puji dan sebanyak-banyaknya bagi Allah. Maha suci Allah pada pagi dan petang hari. Aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segenap kepatuhan dan kepasrahan diri. Dan aku bukan termasuk orang-orang yang menyekutukannya. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah kepunyaan Allah, Tuhan semesta alam, tiada satupun sekutu baginya. Dengan semua itulah aku diperintahkan dan aku adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. 3. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanirrahim. Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Setelah membaca Al-Fatihah diteruskan dengan bacaan ayat pendek. 4. Bacaan ruku. Subhana rabbil azimi wa bihamdih sebanyak 3 kali. Artinya, Maha Suci Tuhan yang Maha Agung serta memujilah aku kepadanya. 5. Bacaan iktidal. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Artinya, ya Allah, Tuhan kami, bagimu segala puji seluruh langit dan bumi dan sepenuhnya sesuatu yang Engkau kehendaki sesudah itu. 6. Bacaan sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya, Maha Suci Tuhan yang Maha Tinggi serta memujilah aku kepadanya. 7. Bacaan duduk di antara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekurangan, dan angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku,
Berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku. Kedelapan, bacaan tasyahud awal. At-tahiyatu mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Segala penghormatan, keberkahan, salawat, dan kebaikan hanya bagi Allah. Semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepadamu, wahai Nabi. Demikian pula rahmat dan berkahnya. Dan semoga salam sejahtera selalu tercurahkan kepada kami, hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad. Kesembilan, bacaan tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan pada rakaat terakhir. Bacaan dan posisi gerakannya sama dengan tasyahud awal dan ditambah dengan salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, berilah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Allah, berilah keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad sebagaimana Engkau telah memberi keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia. Ke-10, bacaan salam. Setelah membaca salawat Nabi, lanjutkan dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Artinya semoga keselamatan atas kalian, demikian juga rahmat Allah dan berkahnya. Sekian dari saya Zadi Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohit Abimayu, NIM 3721012. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi tentang landasan hukum dari sholat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sholat adalah kewajiban manusia kepada Tuhan Sang Pencipta. Pada dasarnya, kita sebagai manusia membutuhkan sholat. Ketika kita mengerjakannya, kita mendapatkan pahala. Ketika kita meninggalkannya, kita akan mendapatkan dosa. Ibaratkan rumah, sholat adalah tiangnya. Ketika kita tidak mengerjakan sholat, maka semua amal ibadah yang lain yang kita kerjakan akan roboh atau runtuh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu innallaha bima ta'maluna bashir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan kerjakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan semua kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan mendapatkan pahala di sisinya. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baiklah, saya rasa cukup sedikit yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.